Di Indonesia, terdapat tak kurang dari 30.000 spesies tumbuhan dan baru 200 diantaranya yang telah dimanfaatkan sebagai bahan baku industri obat tradisional. Salah satu tanaman herbal yang belum banyak disentuh untuk kesehatan masyarakat tanah air adalah buah genitri atau dikenal juga dengan rudraksa. Genitri atau nama lainnya Elaeocarpus pyrrhicuscum adalah jenis tumbuhan yang berbiji yang pohonnya bisa tumbuh hingga ketinggian 25-30 meter. Batang pohon ini tegak dan bulat berwarna coklat, sementara daunnya yang bergerigi di sepanjang bagian tepinya dan meruncing di bagian ujung. Buah genitri sendiri berbentuk gandul atau bulat dan kecil dengan diameter sekitar 2 cm. Kulit buahnya berwarna hijau ketika masih muda dan akan berubah menjadi biru cerah ketika sudah matang. Di India, negara yang paling banyak menggunakan buah ini, pohon genitri juga tumbuh subur dan disebut sebagai tanaman rudraksa. Orang Hindu meyakini pohon rudraksa tumbuh berkat adanya tetesan air mata Dewa Siwa yang jatuh di atas tanaman tersebut. Sekalipun merupakan negara yang paling banyak memanfaatkan genitri, India bukanlah penghasil buah yang satu ini. Negara yang paling banyak memproduksi buah genitri adalah Indonesia, terutama di daerah Jawa Tengah, Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Kandungan buah genitri. Meski banyak tumbuh di Indonesia, buah genitri belum banyak dimanfaatkan untuk industri obat, sekalipun pada level obat herbal. Sejauh ini, pohon genitri hanya dijadikan sebagai perindang di tepi jalan, sedangkan kayunya dimanfaatkan dalam industri pertukangan sebagai bahan baku alat musik, yakni gitar dan piano. Sementara itu, biji buah genitri kerap dimanfaatkan sebagai produk kerajinan tangan maupun perhiasan seperti pembuatan gelang, kalung, dan tasbih. Di India, biji genitri kerap dijadikan salah satu sesajen dalam upacara. Meskipun demikian, beberapa penelitian awal di Indonesia sudah banyak mengkaji tentang kandungan dan potensi manfaat buah ini untuk kesehatan manusia. Dari segi fisik, warna biru pada kulit buah genitri mengindikasikan adanya kandungan zat antioksidan jenis antosianin. Sayangnya, antosianin buah genitri masih lebih rendah dibanding buah lain seperti anggur, stroberi, cranberry, raspberry, bahkan mulberry yang berasal dari keluarga yang sama dengan buah genitri. Buah genitri mengandung zat metabolit sekunder seperti flavonoid, karbohidrat, protein, tanin, fitosterol, lemak, dan alkaloid. Berdasarkan kandungan tersebut, buah genitri dipercaya memiliki beragam manfaat untuk kesehatan. Karena kandungannya yang kurang diketahui, belum banyak masyarakat yang memanfaatkan buah genitri untuk mencegah maupun mengobati berbagai jenis penyakit. Beberapa penelitian awal sendiri menyatakan buah genitri memiliki potensi manfaat bagi kesehatan manusia seperti meringankan diare. Diare ditandai dengan buang air besar yang encer dengan frekuensi lebih dari 3 kali sehari. Banyak hal dapat mengakibatkan diare, salah satu yang cukup sering terjadi adalah infeksi bakteri Staphylococcus aureus maupun Salmonella sb. Jika tidak ditangani secara cepat, diare dapat mengakibatkan dehidrasi. Namun, efek ini dapat dicegah dengan mengkonsumsi banyak cairan. Nah, kandungan flavonoid, alkaloid, dan tanin yang terdapat dalam buah genitri secara teori mampu menghambat pertumbuhan bakteri tersebut sehingga diare tidak bertambah parah. Yang kedua, menormalkan fungsi organ tubuh. Dalam pengobatan tradisional Hindu, biji buah genitri dipercaya dapat mengontrol fungsi organ tubuh. Jus buah genitri juga dapat diyakini dapat meredakan stres dan kecemasan, mencegah peradangan di dalam tubuh, meringankan rasa nyeri, dan menurunkan kadar gula darah. Meskipun demikian, manfaat buah genitri di atas masih perlu dikaji lebih lanjut dan belum bisa dijadikan sebagai obat alternatif pengganti resep dokter.